Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi sistem pertahanan tubuh atau imun. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu siswa mampu mengubah sikap untuk mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan, serta dapat bersikap jujur dan bertanggung jawab dan aktif dalam pembelajaran, sehingga siswa mampu memahami dan menjelaskan materi dengan baik. Oke, lanjut akan membahas mengenai materi sistem pertahanan tubuh. Nah, apa sih sistem pertahanan tubuh itu? Sistem pertahanan tubuh atau imun adalah sistem yang membentuk kekebalan tubuh dengan menolak berbagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sistem imun itu juga memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu yang pertama, membentuk kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua, menolak dan menghancurkan segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu mendeteksi adanya sel abnormal, infeksi, dan patogen yang membahayakan. Kemudian yang keempat yaitu menjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Sistem imun itu membentuk beberapa lapisan pertahanan tubuh. Selanjutnya adalah apa sih perbedaannya antibodi dan antigen? Nah, sistem imunitas tubuh dirangsang oleh zat antigen, sehingga menghasilkan antibodi. Pada tubuh manusia, antigen bisa saja berbentuk bakteri, virus, atau bahan kimia tertentu. Antigen dianggap sebagai zat asing oleh sistem imunitas karena dapat mengancam kesehatan tubuh. Sistem imunitas tubuh dirangsang oleh zat antigen, sehingga menghasilkan antibodi. Pada tubuh manusia, antigen bisa saja berbentuk bakteri, virus, atau bahan kimia lainnya. Nah, sementara itu, antibodi adalah zat kimia yang ada di aliran darah. Ia bekerja sebagai sistem imunitas tubuh. Fungsi antibodi dalam tubuh itu penting, yaitu sebagai tembok pertahanan terhadap antigen seperti bakteri, virus, maupun zat beracun yang menyebabkan penyakit. Selanjutnya yaitu jenis-jenis antigen. Antigen dibedakan berdasarkan respon imun, yaitu menjadi dua tipe. Di antaranya yang pertama, antigen lengkap atau imunogen, yaitu antigen yang memiliki kemampuan untuk induksi respon imun, atau disebut juga komplit antigen. Jenis ini yaitu mampu merespon imun sendiri tanpa memerlukan molekul pembawa. Antigen jenis ini umumnya berupa protein dan polisakarida. Yang kedua yaitu antigen tidak lengkap. Jenis antigen ini tidak menginduksi respon imun secara langsung. Ia membutuhkan molekul pembawa agar bisa menjadikan antigen lengkap. Molekul pembawa adalah komponen non-antigenik yang mampu merangsang respon imun. Antigen ini biasanya mempunyai molekul yang beratnya lebih rendah dibandingkan imunogen. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis antibodi. Ada beberapa jenis antibodi yang masing-masingnya mempunyai fungsi yang berbeda. Antibodi juga dikenal sebagai imunoglobulin. Imunoglobulin yaitu adalah jenis antibodi yang paling sering ditemukan dalam tubuh dan terlibat dalam proses terjadinya reaksi alergi. Antibodi ini kebanyakan ditemukan pada lapisan mukosa atau selaput lendir tubuh, terutama yang melapisi saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Selain itu, antibodi ini banyak juga ditemukan di cairan tubuh, misalnya pada air liur, dahak, air mata, cairan vagina, dan ASI. Pemeriksaan sistem imunitas biasanya melibatkan pemeriksaan antibodi IgA. Kemudian yang selanjutnya yaitu hemoglobin E. Jenis antibodi ini umum ditemukan dalam cairan darah. Meskipun jumlahnya sedikit, hanya saja jumlah antibodi ini dapat bertambah seiring reaksi peradangan akibat alergi pada tubuh. Untuk mendeteksi adanya alergi akibat parasit, biasanya dilakukan pemeriksaan antibodi IgE. Yang kemudian yaitu hemoglobin G.
Ini adalah jenis antibodi yang paling banyak ditemukan dalam darah dan cairan tubuh lainnya. Saat antigen seperti kuman, virus, atau zat kimia tertentu masuk ke tubuh, sel darah putih akan mengenali antigen dan segera membentuk antibodi hemoglobin E untuk melawan. Kemudian selanjutnya yaitu hemoglobin jenis M. Yaitu antibodi ini akan terbentuk dalam tubuh ketika pertama kali kamu terinfeksi bakteri atau virus. Ini adalah bentuk pertahanan pertama tubuh untuk melawan infeksi. Jumlahnya meningkat dalam waktu singkat ketika infeksi terjadi. Perlahan akan menurun dan tergantikan oleh antibodi hemoglobin G. Pemeriksaan hemoglobin G biasanya dilakukan untuk mendeteksi apakah ada infeksi atau penyakit autoimun pada seseorang. Kedua yaitu sistem pertahanan tubuh bagian 2, yaitu merupakan lanjutan yang di atas. Di sini dijelaskan mekanisme pertahanan tubuh, yaitu mekanisme respon imunitas humoral atau diperantai antibodi. Yang pertama, antigen masuk ke dalam tubuh dan akan dibawa ke limfosit B. Kemudian aktivitas limfosit B menyebabkan proliferasi menghasilkan tiruan sel. Selanjutnya, tiruan sel B berdiferensiasi menyebabkan sel plasma mensekresi antibodi. Selanjutnya dibawa ke lokasi infeksi. Nah, selanjutnya ini kompleks antigen antibodi menginaktifkan antigen. Selanjutnya, tiruan sel B yang tidak berdiferensiasi menetap di jaringan limfoid dan menjadi sel B, memori yang berfungsi dalam respon imunitas sekunder jika terjadi pajanan antigen yang sama secara berulang. Kemudian mekanisme pertahanan tubuh. Mekanisme pertahanan tubuh merupakan imunitas bawaan sejak lahir, berupa komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah serta menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Tubuh manusia memiliki dua macam mekanisme pertahanan tubuh, yaitu pertahanan non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan tubuh non-spesifik, yaitu pertahanan fisik, kimia, dan mekanisme terhadap infeksi kulit yang sehat dan utuh. Menjadi garis pertahanan pertama terhadap antigen membran mukosa yang melapisi permukaan bagian dalam tubuh, mengekspresikan mucus sehingga dapat menerapkan antigen, serta menutup jalan masuk sel epitel. Cairan tubuh mengandung zat kimia antimikroba. Zat ini membentuk lingkungan buruk bagi beberapa mikroorganisme. Pembilasan oleh air, mata saliva, dan urin berperan juga dalam perlindungan terhadap infeksi dan mengandung enzim lisozim. Kemudian selanjutnya fagositosis merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh melalui proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Proses ini dilakukan oleh neutrofil dan makrofag yang bergerak secara kematoksis atau dipengaruhi oleh zat kimia. Selanjutnya yaitu inflamasi atau peradangan. Apa sih inflamasi itu? Nah, inflamasi adalah reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera yang ditandai dengan kemerahan, panas, pembengkakan, kemudian nyeri, dan juga kehilangan fungsi. Tujuannya yaitu untuk membawa fagosit dan protein plasma ke jaringan terinfeksi untuk mengisolasi dan menghancurkan serta menginaktif gen penyerang dan membersihkan debris serta mempersiapkan penyembuhan dan perbaikan jaringan. Kemudian yang keempat yaitu zat antimikroba spesifik yang diproduksi oleh tubuh. Zat antimikroba terdiri dari interferon, yaitu protein antivirus yang berfungsi menghalangi multiplikasi virus komplement, dan protein plasma yang tidak aktif dan dapat diaktifkan oleh berbagai bahan dari antigen. Kemudian yang kedua itu adalah pertahanan spesifik adaptif, yaitu pertahanan tubuh spesifik yang merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen dan yang spesifik. Misalnya bakteri, virus, dan toksin yang dianggap asing
Apa saja yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh spesifik? Yang pertama yaitu komponen respon imunitas spesifik, antigen. Zat yang berperan merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Yang kedua yaitu interaksi antibodi dan antigen, yaitu aktivitas sistem komplement oleh antibodi. Jika terjadi infeksi, protein pertama dalam perangkaian protein komplement diaktifkan, memicu aktivitas protein berikutnya. Kemudian bahasan berikutnya yaitu jenis-jenis imunitas atau kekebalan tubuh. Yang pertama yaitu imunisasi aktif, diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen, sehingga tubuh mampu memproduksi antibodi sendiri. Kemudian yang kedua yaitu imunisasi pasif, jika antibodi satu individu dipindahkan ke individu lain. Kemudian yang berikutnya yaitu penjelasan mengenai vaksin. Apa sih vaksinasi? Yaitu vaksinasi adalah pemberian vaksin yang disuntikkan ke dalam tubuh. Vaksin merupakan patogen yang mati atau dilemahkan atau toksin yang telah diubah untuk merangsang respon imunitas tetapi tidak menyebabkan penyakit. Vaksin dibuat dari ada beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah mikroorganisme yang dimatikan, kemudian strain antigen yang dilemahkan, kemudian yang ketiga yaitu strain antigen yang hilang patogenitasnya karena diisolasi. Kemudian yang keempat, fragmen antigen yang direkayasa genetik. Kemudian yang keempat yaitu toksin antigen yang dimodifikasi. Kemudian yang kelima yaitu yang keenam yaitu vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Sinovac, Sinopharm, dan Bharat Biotech. Berikut merupakan penjelasan mengenai materi sistem pertahanan tubuh atau imun. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di ruang diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.